Halo, perkenalkan nama saya Igede Juniantara dari kelas 11 PH3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu materi-materi apa saja yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, terdapat dua materi pokok yang akan dibahas, yaitu linen hotel dan uniform hotel. Pada linen hotel terdapat 4 submateri yang akan saya bahas, yaitu 1. Linen housekeeping dan linen food and beverage department. 2. Keuntungan memiliki laundry plan sendiri. 3. Prosedur pelayanan linen hotel. Serta yang keempat yaitu cara menyimpan linen yang baik. Pada uniform hotel terdapat dua submateri yang akan saya bahas, yaitu prosedur pelayanan pencucian uniform dan penyimpanan dan perawatan uniform karyawan hotel. Baiklah, untuk yang pertama yaitu linen hotel. Apakah yang dimaksud dengan linen hotel? Jadi, linen hotel adalah segala jenis kain, baik itu besar maupun kecil, yang digunakan oleh hotel dalam operasionalnya dalam melayani tamu-tamu hotel yang datang menginap. Linen hotel biasanya paling banyak terdapat pada housekeeping department dan food and beverage department yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Submateri yang pertama yaitu linen housekeeping department dan linen food and beverage department. Linen housekeeping department yaitu linen-linen atau kain-kain yang dibutuhkan oleh housekeeping department dalam memberikan pelayanan kepada tamu-tamu yang menginap. Pada umumnya, linen housekeeping berada pada kamar-kamar tamu seperti suite, dapet kapur, bed, pillowcase, berbagai jenis towel, mat, dan sebagainya, yang dimana linen-linen tersebut berfungsi sebagai fasilitas atau kelengkapan untuk memberikan kenyamanan kepada tamu-tamu yang menginap. Sedangkan linen food and beverage department adalah linen-linen yang berada pada restoran, banquet, bar, dan kitchen yang meliputi cloth, napkin, mat, dan sebagainya. Submateri yang kedua yaitu keuntungan memiliki laundry plan sendiri. Yang dimaksud dengan laundry plan adalah pabrik pencucian yang terdapat pada suatu hotel, di mana sebagai tempat untuk melakukan berbagai proses pencucian linen maupun uniform karyawan. Di laundry plan sendiri terdapat banyak mesin-mesin pencuci hingga pengering yang sudah tertata untuk membantu melakukan proses pencucian. Adapun keuntungan hotel memiliki laundry plan sendiri yaitu antara lain 1. Biaya investasi untuk menyediakan cucian bersih. 2. Waktu, tenaga, dan upaya untuk mengambil cucian bersih dari layanan laundry komersial dihilangkan sehingga staf dapat bekerja lebih baik. 3. Petugas housekeeping dan food and beverage dapat dengan mudah mengakses layanan permintaan cucian bersih di hotel. 4. Kehilangan dan penyalahgunaan linen dapat dikurangi. 5. Staf dapat memiliki kontrol penuh atas siklus pencucian dan kekurangan linen. 6. Masa pakai linen dapat diperpanjang dengan menggunakan pencucian khusus sesuai dengan tingkat kekotoran linen. Submateri yang ketiga yaitu prosedur pelayanan linen hotel. Adapun alur prosedur pelayanan linen hotel yaitu dimulai dari 1. Pengumpulan linen kotor yang dilakukan oleh room boy dengan mengambil semua linen kotor yang terdapat pada kamar-kamar tamu. Kemudian
Dilanjutkan dengan pengangkutan linen kotor ke laundry plant. Setelah itu, dilakukan pemilahan atau penyortiran linen berdasarkan tingkat kotoran, ukuran, tipe, warna, asal departemen, dan lain-lain. Kemudian, setelah penyortiran, barulah dilakukan proses pencucian oleh petugas washer. Setelah proses pencucian, maka dilanjutkan ke tahap pengeringan dan pelipatan linen, baik menggunakan mesin otomatis maupun dengan tenaga manusia. Tahap terakhir yaitu pendistribusian linen ke ruang-ruang penyimpanan linen, kemudian didistribusikan lagi ke masing-masing departemen. Submateri yang keempat yaitu cara penyimpanan linen yang baik. Adapun cara penyimpanan linen yang baik yaitu dengan memerhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Tersedianya linen room yang tidak terlalu jauh dari laundry plant dengan luas yang cukup. 2. Lantai, dinding, dan langit-langit ruangan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, serta memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, pengap, ataupun berbau, serta penerangan yang cukup. Ketiga, tersedia rak-rak yang cukup untuk penyimpanan berbagai jenis linen. Linen-linen bersih disimpan di atas rak yang bersih, serta disusun berdasarkan jenis dan ukurannya. Adapun yang keempat yaitu mengusahakan lipatan linen menghadap keluar agar memudahkan perhitungan dan pengambilan. Sebaiknya tiap-tiap rak telah diberi kode jenis linen untuk memudahkan pencarian. Adapun yang kelima yaitu menggunakan sistem FIFO atau first in first out, yaitu linen yang pertama masuk adalah linen yang pertama keluar, sehingga umur linen dapat lebih panjang. Setelah membahas materi tentang linen hotel, materi selanjutnya yaitu uniform hotel. Apa itu uniform hotel? Uniform hotel adalah pakaian seragam yang digunakan oleh para staf ataupun karyawan ketika bekerja di hotel. Submateri yang pertama dari uniform hotel yaitu prosedur pelayanan pencucian uniform hotel. Adapun prosedur pelayanan pencuciannya yaitu meliputi 1. Pengumpulan uniform kotor karyawan yang biasanya dilakukan sendiri oleh karyawan dengan membawa seragam kotornya ke uniform section. Karyawan yang ingin mencucikan seragamnya wajib mengisi uniform slip yang tersedia di counter. Kemudian, setelah seragam terkumpul, maka dilakukan pemilahan seragam dan pengangkutan uniform kotor ke laundry plant. Setelah dilakukan pemilahan dan sampai di laundry plant, barulah dilakukan proses pencucian oleh petugas washer. Setelah cucian kering dan dilipat, maka dilakukan pendistribusian ke linen room dan diterima oleh uniform attendant. Adapun submateri yang kedua yaitu penyimpanan dan perawatan uniform. Penyimpanan dan perawatan uniform dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti 1. Mengatur jadwal penukaran seragam kotor dengan seragam bersih sekitar 2-3 hari. Yang kedua yaitu memastikan dalam proses pengiriman ke laundry plant, pakaian seragam yang kotor dipilah atau dipisah-pisah berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, dan warnanya. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa kondisi pakaian seragam saat menerimanya dari karyawan, seperti kondisi jahitan, kancing, resleting, dan lain-lain.
Jika ada yang rusak, robek, ataupun lepas, segera perbaiki dengan membawanya ke bagian stream stress atau tailor. Yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan ulang jumlah dan kondisi uniform bersih yang dikirim dari laundry plant. Dikelompokkan berdasarkan nama pemilik, digantung dengan hanger di hanging rak yang tersedia. Kemudian yang kelima yaitu sebagian besar seragam digantung dengan tujuan agar tetap rapi, licin, dan halus ketika digunakan. Dan yang terakhir yaitu disusun menghadap ke satu sisi agar memudahkan proses pengambilan seragam dan menghindari tertukarnya seragam. Sekian pembahasan dari saya mengenai pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya maupun kekurangan isi dalam pembahasannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om. Have a nice day.